Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dengan Amirul Mahfud di channel AM11. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen drum set part 2. Yang part satunya kita sudah pelajari ya di minggu kemarin. Sekarang kita ke part 2. Oke. Bagaimana teman-teman, di tengah pandemi ini kita harus super atau ekstra hati-hati terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Tetap jaga prokes dan tetap semangat belajar di rumah. Meskipun kita semua telah kangen atau sangat menantikan hal-hal yang kita dapatkan pada kesempatan ketika kita diberikan waktu untuk belajar di kelas, dan kami sangat merindukan hal-hal atau kejadian yang lucu atau sebagainya. Terima kasih. Lanjut ke langsung saja ke part 1. Di sini kita akan mempelajari tentang bagian dari simbol itu sendiri. Lanjut ya dari yang kemarin, simbol. Di sini kita akan bahas simbol. Jadi misalkan sayuran tak lengkap tanpa garam, jika drum tidak lengkap pula tanpa dilengkapi dengan simbol. Simbol merupakan salah satu instrumen yang jadi bagian dalam alat musik drum. Simbol sendiri terbuat dari bahan logam yang memiliki beberapa jenis ketebalan, bentuk, dan suara ketika dipukul. Tapi menurut kamu, apakah semua simbol itu sama? Memang sekilas semua simbol yang terdapat pada drum itu memang agak sama. Tapi tahukah teman-teman bahwa simbol yang ada pada drum itu beberapa dan sangat berbeda dan memiliki jenis yang beragam? Maka dari itu simak ya penjelasan beberapa macam simbol. Jangan lupa subscribe-nya kawan. Check this out. Oke, yang pertama, ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah hi-hat symbol. Hi-hat symbol merupakan dua simbol yang ditumpuk dan dipasangkan pada standnya. Standnya itu ini ya, bisa kita lihat di layar. Juga terdapat pedal pada bagian kakinya yang berfungsi untuk membuka dan menutup simbol. Simbol jenis ini biasanya terletak pada bagian kiri ya, dekat senar. Umumnya sih gitu. Kalau kalian mau pakai di sebelah kanan, menggunakan kaki kanan juga bisa. Ya seenaknya teman-teman sih. Kalau pada umumnya di bagian kiri dekat senar. Untuk ukurannya, hi-hat itu sendiri standar ya adalah ukuran 14 inch. Sementara juga ada hi-hat yang berukuran 13 inch dan ada juga yang berukuran 12, yang berukuran 10 juga ada. Ukuran 12 inch yang bisa dibilang termasuk jarang juga ada. Lanjut, ini adalah right symbol. Right symbol merupakan simbol yang paling tebal di antara simbol yang lain. Fungsinya untuk menjaga tempo permainan drum. Right symbol biasanya terletak di sebelah kanan, tepat di atas bass drum. Biasanya sih
ukuran standar dari sebuah ride simbal adalah 20 inch. Kalau ukuran di bawah itu biasanya disebut crash ride. Beda crash dengan ride, biasanya ada di bell simbal. Jadi simbal ini biasanya dipakai ketika mau masuk di chorus atau di rap sebuah lagu. Oke, lanjut kita ke crash cymbal. Crash cymbal merupakan jenis simbal yang bunyinya cenderung rendah atau pendek. Paling tidak setiap pemain drum menyertakan crash cymbal dalam satu set drumnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan si pemain drumnya ya. Ukuran dari crash cymbal dimulai dengan ukuran 14 inch yang paling kecil. Jadi 14 inch itu yang paling kecil ya. Lebih kecil dari itu biasanya disebut dengan splash cymbal. Nanti kita bahas juga. Ukuran terbesar dari crash cymbal bisa mencapai dengan ukuran 24 inch. Kita lanjut ke kita lanjut ke Chinese cymbal. Chinese cymbal mempunyai fungsi yang mirip dengan crash cymbal. Emang sih agak-agak mirip dari beberapa jenis cymbal, tapi itu mempunyai fungsi dan suara yang berbeda. Di sini cymbal mempunyai bentuk yang berbeda, jadi mempunyai fungsi yang mirip dengan crash cymbal, tapi China cymbal mempunyai bentuk yang berbeda. China cymbal mempunyai bentuk seperti cymbal yang dibalikkan. China cymbal mempunyai ukuran yang bervariatif antara 8 inch sampai dengan 20 inch. China cymbal sendiri diciptakan karena pengaruhnya musik dari musik Cina. Lanjut ya, ini kita ke splash cymbal. Splash cymbal mempunyai fungsi yang mirip dengan crash cymbal, tetapi splash cymbal mempunyai ukuran yang lebih kecil dari crash. Dan untuk ukuran splash itu dari 6 inch, 8, 10 inch, bahkan ada yang sampai dengan 20 inch. Lanjut ke ozone crash. Ozone crash ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan cymbal crash biasa. Hampir sama ya, hanya saja yang membedakan dari bentuknya. Ozone mempunyai bentuk permukaan yang bolong-bolong, sedangkan crash cymbal tidak. Di sisi lain, yang membedakan ozone dengan crash yaitu pada perbedaan karakter sound yang khas yang dihasilkan dari masing-masing cymbal. Bagaimana? Sudah ada pandangan mau beli drum set yang gimana? Atau yang mungkin dari kawan-kawan mau membeli atau menambahkan jenis-jenis dari cymbal? Ada yang mau menambahkan ozone, ada yang mau menambahkan splash. Kalau Chinese sih ada yang udah ada di drum setnya, ada juga yang tidak termasuk. Oke, kita lanjut ke cowbell. Jadi cowbell ini ya ada gambar sapinya ya, cowbell di lonceng sapi. Dinamakan dengan cowbell karena pada mulanya benda ini merupakan sebuah penanda dari hewan ternak. Biasanya alat ini diletakkan pada leher sapi. Tujuannya agar para penggembala mudah untuk menemukan sapinya kembali. Cowbell atau sebutan lain dikenal dengan nama lonceng sapi, dan seiring dengan berjalannya waktu,
Alat ini mengalami perkembangan dan digunakan sebagai alat musik. Cowbell sering juga dimainkan pada musik salsa. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul sisi luarnya dengan menggunakan tongkat kayu. Kalau di drum sendiri menggunakan stick ya, sama sih, tongkat kayu stick. Untuk di Indonesia sendiri, cowbell itu dipakai oleh drummernya The Changcuters di lagu, kalau gak salah di lagu I Love You Baby sih, itu dikombinasikan dengan alat musik ini, cowbell. Oke, lanjut ke gong drum. Jadi gong drum ini, gong mudah sekali kita temukan pada wilayah Asia, terutama Asia Tenggara ya, dan Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Kebanyakan gong dibuat dengan menggunakan bahan perunggu. Cara memainkan gong yaitu dengan cara dipukul dengan menggunakan tongkat penabuh. Tongkat penabuh, pada bagian tongkat penabuh di bagian ujungnya dilapisi dengan menggunakan kain atau karet. Ketika dipukul, gong akan menghasilkan suara yang berasal dari getaran badannya saat ditabuh. Gong juga termasuk alat musik aerophone. Jadi kalau di Indonesia, yang menurut pengetahuan saya yang sangat populer itu drummer dari Triad, Iqmal Tobing. Itu Iqmal Tobing sering memakai di aksi-aksi panggungnya, memakai dari gong itu sendiri, diletakkan di belakang. Penggunaannya sih untuk biasanya kalau untuk konser-konser Dewa 19 itu Iqmal Tobing sering banget melakukan atau memainkan dari penggunaan dari gong itu sendiri. Oke, cukup sekian konten YouTube dari komponen-komponen drum set. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, jangan patah semangat. Oke, sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.